Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mobile computing ya. Oke, masuk ke materi awal itu mobile computing ya. Ini tuh tujuannya tuh buat mengenalin kayak komputasi bergeraknya ya atau materi matkul kita. Oke, yang pertama itu WiFi. Nah, singkatannya plesetan WiFi itu yaitu adalah Hi-Fi atau High Fidelity. WiFi ini kayak nama komersial lah, atau bahasa umumnya tuh kayak nama sebutan aja. Untuk teknologi WLAN atau Wireless Local Area Network. Jadi WLAN ini cuman bisa mencakup itu cuman beberapa area saja, alias area yang sekitar dari WiFi-nya tersebut. Nah, seringkali itu merujuk hal yang sama, seperti contoh tuh Anda kayak mau di cafe atau kehubung ke hotspot, Anda tuh menggunakan WLAN atau WiFi ya, bisa disebut tuh. Lalu masuk ke IEE ya. Nah, IEE atau Institute of Electrical Engineering. Nah, mereka itu kurang lebih itu kayak organisasi ya yang membuat standar teknis ya, maksudnya tuh standarnya tuh kayak kenapa sih kita tuh harus dibikin 2,4 GHz, 5 GHz, atau kecepatan internet tuh kenapa harus ada megabyte per second, metabyte per second, gigabyte per second, dan lain sebagainya ya. Nah, standar pertama tuh disahkan tuh asal usulnya tuh dari 1997. Itu tuh sekitar 1 sampai 2 Mbps itu yang paling tertinggi pada tahun itu ya. Ini tuh menunjukkan revolusi standar ya. Di slide ini tuh kayak ada 802.11b, 11a, G, N, AC. AC itu yang sering kita pakai untuk sampai sekarang ya, dari WiFi ataupun router yang ada di tempat umum. Lalu ada 802.11 standar. Nah, diagram yang membandingkan 802.11 itu dengan model OSI 7 lapis itu hanya fokus pada layer 1 dan layer 2, yaitu kalau layer satunya itu fisikal. Nah, layer 2 nya itu adalah data link. Nah, ini adalah poin teknis yang lumayan penting ya. Standar WiFi itu nggak peduli dengan aplikasi apa aja yang kamu gunakan, kayak mau browser atau Google Chrome ataupun bahkan aplikasi ya bisa dibilang. Nah, atau alamat IP. Nah, fokusnya tuh WiFi itu cuma ada di layer 1 dan layer 2. Nah, layer satunya tuh mengubah gimana bit 1 dan 0 itu menjadi gelombang radio. Nah, itu yang udah dijelasin di asesmen 1 sebelumnya ya. Lalu tuh layer 2 tuh data link. Gimana caranya berbagi gelombang radio itu secara adil agar tidak collision. Ini tuh terjadi menjadi LLC atau kontrol logis, dan MAC atau MAC control access media. Next. Nah, ini standar IEE Local Wireless Network WLAN 802.11. Nah, untuk jaringan skala lokal WiFi. Nah, 802 langsung ke 11E itu nanti dipindah langsung 811H. Nah, lalu masuk ke Personal Wireless Net atau WPAN ya. Itu untuk jaringan skala personal, seperti kamu tuh gelombangnya dari jaringannya Bluetooth atau Zigbee atau WiMAN. WiMAN itu untuk jaringan skala contoh kayak WiMAX ya. Penjelasan detailnya tuh memberikan konteks. Contoh WLAN tuh WiFi ya, WiFi yang kehubung router di rumah. WPN tuh contohnya Bluetooth, HP terhubung ke headset wireless. Lalu WiMAX ya, jaringan internet kabel itu mencakup satu kota. Nah, populernya tuh orang bilang tuh 4G. Nah, ini WiMAN. Lalu masuk ke Wi-Fi Alliance Mission Statement. Nah, ini tuh kayak organisasi nirabel berbeda dari IEE. Nah, tugasnya tuh untuk menguji mensertifikasi dari produk 802.11-nya itu. Nah, lalu tujuannya itu untuk memastikan interoperabilitas bisa saling terhubung ya. Nah, kayak WiFi ke router itu ini tuh tugasnya si Wi-Fi Alliance Mission Statement ini. Nah, produknya yang lulus uji coba tuh mendapat logo Wi-Fi Certified ya, bisa dibilang. Nah, ini tuh membedakan dua badan utama. AI itu kayak pembuat resepnya atau teknisnya aja. Lalu Wi-Fi Alliance itu ibarat tuh kayak kokinya atau yang
jadi jurinya lah. Nah, contoh tuh kayak WiFi certificate di kotak router baru Anda itu mesti ada jaminan bahwa router itu pasti kehubung dengan laptop dan HP meskipun beda merek. Itu tuh buat standar internasional juga bisa dibilang. Lalu ada sertifikat logo. Nah, ini tuh contohnya dari yang saya bilang tadi ya. Itu kayak contoh visual dari slide sebelumnya tuh bahwa sebuah produk access point atau router itu telah diuji sebagai standarnya 802.11 mau dari A, B, G, N. Nah, fitur keamanannya itu dari WPA, WPA2 dan kualitas layanannya tuh WIME. Lalu selanjutnya ada IEEE Absolute. Nah, ini tuh frekuensinya tuh dibatasin tuh di 2,4 GHz. Kenapa? Karena itu udah usang bisa dibilang, udah lama, generasi kelamanya. Nah, masalahnya tuh sangat ramai dengan rentan intervensinya dan kecepatannya tuh mentok di 11 MB per second bisa dibilang. Realistisnya tuh 4 sampai 5 menggunakan channel 11 yang hanya 3 yang tidak tumbang ditindih. Nah, detailnya tuh kayak satu standar WiFi pertama yang paling populer pada masalahnya adalah intervensi. Kayak contoh tuh 2,4 GHz juga dipakai oleh yang microwave, nirkabel phone yang zaman dulu lama itu. Lalu ada Bluetooth, teknologi yang lama sampai sekarang masih bisa dipakai ya. Saat Anda kayak nyalain microwave, nah sinyal WiFi 802.11b itu tidak bisa, Anda bisa tiba-tiba melambat atau putus kalau jaringannya tuh kayak menjauh gitu. Misal Anda kalau connect dari Bluetooth ya, Bluetooth dari headset Bluetooth ke Bluetooth di HP, jika semakin jauh tuh maka makin renggang. Makanya bisa dibilang tuh teknologi lama yang udah usang ya. Lalu masuk lagi ke channel selection non overlapping. Nah, diagram channel di pita sebelumnya tuh ini tuh menjelaskan mengapa 2,4 GHz tuh bermasalah atau udah ketinggalan banget lah. Meskipun ada 11 channel, mereka tuh saling timpa menimpa. Bayangkan kayak 11 tempat parkir yang saling berhimpitan, hanya ada 3 channel yang benar-benar terpisah dan tidak saling tumpah tindih. Nah, yaitu dari channel 1, channel 6, channel 11. Contoh tuh praktik terbaiknya tuh mengatur WiFi jika punya 3 router di satu gedung tuh, maka diatur di channel 1, 6, 11 agar tidak saling mengganggu atau orang-orang bilang tuh collision ya. Lalu masuk ke ini standar 802.11g. Nah, penerus dari yang 11b sebelumnya ini tuh naik ke 54 MB per second. Nah, lebih up lagi kecepatannya. Tapi masih punya intervensi yang sama, alias frekuensinya cuman di 2,4 GHz sama yang sebelumnya, cuman berbedanya tuh kecepatan dari speednya saja. Maksudnya kecepatan internetnya yang udah digunakan, yang bisa digunakan. Kuncinya tuh di backward compatible dengan 11B. Ini kayak upgrade dari 11B, kayak punya HP baru dan laptop lama. Nah, HP barunya tuh 11G, sementara laptop lamanya tuh 11B. Nah, keduanya tuh masih bisa kehubung ke router 11G yang sama, namun ada kekurangannya. Kayak misalkan laptop atau yang 11B-nya lama terhubung, kecepatan seluruh jaringan akan kayak dipaksa melambat agar laptop tuh tetap bisa komunikasi. Oke. Lanjutnya IEEE 802.11e. Nah, standar yang unik untuk berjalan bersamaan dengan B atau yang G tadi itu, nah ini sekarang frekuensinya tuh udah berubah menjadi 5 GHz, berbeda total yang daripada sebelumnya itu 2,4 GHz. Nah, jauh lebih sepi dan sedikit intervensinya. Kecepatan juga hampir mirip sama sebelumnya, 54 MB per second. Kekurangannya itu jangkauannya tuh cuman lebih pendek, cuman plusnya itu dia tuh dengan kalau dia lebih dekat itu malah lebih kuat semakin sinyalnya dan semakin kenceng juga. Nah, frekuensi tinggi itu lebih sulit menembus dinding juga bisa dibilang. Nah, kayak 2,4 GHz itu jalan arteri yang ramai dan macet, sedangkan 5 GHz itu jalan tol yang lurus saja. Nah, router modern saat bersifat dual band atau menggunakan 2,4 dan 5 GHz tuh perangkatnya tuh butuh kecepatan yang tinggi, kayak smart TV untuk streaming 4K atau kamu nonton video streaming dari Netflix atau apapun lah itu. Nah, sebaiknya itu kehubung ke yang 5 GHz agar mendapatkan kualitas yang lancar dan bagus ya.
yang HD. Lalu selanjutnya ada OFDM ya. OFDM atau disebut tuh Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Nah, teknologi ini tuh yang ada di balik di 11E dan 11G tadi. Nah, dia tuh membagi satu channel besar menjadi 52 subscriber. Nah, subscriber itu pembawa sinyal kecil paralel ya. Penjelasannya tuh kayak ini tuh kayak rahasia mengapa 11A dan 11G itu bisa cepat dan lebih andal. Analoginya tuh bayangkan kayak mengirim 520 data, 52 data. Cara lamanya tuh 11B ya, mengirim 52-nya tuh di satu jalan raya besar. Jika satu kecelakaan, intervensi seluruh jalan macet ya. Kalau yang OFDM ini 11G ya, yang A itu membuat 52 jalan kecil paralel. Jika satu jalan kecil bermasalah, 51 truk lainnya itu tetap masih bisa lewat. Nah, itu kenapa kayak yang OFDM itu kayak jalan tol, habis itu yang 11B yang lama itu kayak jalan ya kecil sempit gitu. Lalu ada IEEE 211.11n dan AC. Nah, standar yang lebih modern ya, ini tuh yang 11n tuh Wi-Fi 4, memperkenalkan MIMO atau multiple input multiple output, yaitu penggunaan beberapa antena sekaligus. Bisa jalan di 2,4 GHz, 5 GHz dengan kecepatan 150 MB per second. Lalu yang ada juga tuh 502.11ac yang ini ya, dia tuh sekarang mempunyai dan difokuskan di 5 GHz dengan kecepatan tinggi tuh up to 433 MB per second. Nah, kayak coba kamu tuh ngisi ember, menerima data dengan satu selang lah atau satu antena bisa dibilang. Nah, MIMO itu seperti menggunakan 2 atau 3 selang sekaligus untuk mengisi ember yang sama. Ini secara drastis tuh meningkatin kecepatannya dan mempercepat buat pengisian menyalurkan sebuah data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Kemudian untuk slide yang kali ini akan melanjutkan penjelasannya, yaitu dimulai dari penjelasan mode arsitektur dasar pada network. Yang pertama ada infrastruktur network yang dicontohkan pada gambar ini, yang gambar di atas yaitu ada infrastruktur network, yang mana gambar ini menampilkan 3 access point yang masing-masing terhubung ke wired network atau jaringan kabel. Infrastruktur network adalah mode yang paling umum digunakan pada infrastruktur network. Perangkat laptop atau HP tidak terhubung langsung satu sama lain, sementara perangkat tersebut harus terhubung ke access point terlebih dahulu. Selanjutnya ada yang namanya ad hoc network. Ad hoc network ini berbeda dengan infrastruktur network. Ad hoc network itu melakukan peer-to-peer atau dipancarkan secara satu sama lain, seperti itu. Untuk selanjutnya ada rincian dari infrastruktur network terdiri dari apa saja. Yang pertama yaitu ada STA atau station, yaitu perangkat seperti yang kita gunakan sehari-hari, baik smartphone ataupun laptop ataupun terminal apapun yang mempunyai kemampuan terhubung ke media wireless dan access point. Untuk kemudian sekelompok station tersebut membentuk yang namanya Basic Service Set atau BSS. Nah, BSS adalah area jaringan wireless yang terdiri dari sekelompok station atau STA yang mana semuanya menggunakan frekuensi radio yang sama dan terhubung ke satu access point atau AP yang sama. Nah, dari tadi sudah menyinggung-nyinggung tentang access point atau AP. Apa itu access point? Access point adalah station atau perangkat khusus yang berfungsi sebagai jembatan antara jaringan wireless dan jaringan kabel atau distribution system. Nah, distribution system memiliki pengertian yaitu jaringan kabel backbone atau tulang punggung yang berfungsi menghubungkan beberapa access point sehingga menjadi satu jaringan WiFi yang besar dan luas, yaitu jaringan ESS atau Extended Service Set. Nah, yang ditunjukkan pada gambar seperti ini yang biru muda yaitu ESS. Untuk STA-nya itu seperti perangkat yang handphone atau laptop, dan di BSS yaitu area yang berwarna biru tua yang memungkinkan. Nah, di ESS tersebut memungkinkan untuk distribution system menyambungkan
Maksud saya AS tadi terdiri dari beberapa BSS dan distribution system tersebut. Distribution system tersebut berfungsi sebagai penghubung atau jembatan seluruh jaringan Wi-Fi ini ke jaringan atau LAN lain, seperti internet maupun LAN kabel lainnya yang lebih besar. Nah, pada pengertian distribution system tadi telah disebutkan juga ESS. Nah, ESS itu memiliki pengertian, yaitu di mana beberapa akses point berkumpul. Nah, itu kan dari beberapa BSS. Beberapa BSS tersebut menjadi satu kesatuan yang besar. Itu bukan disebut sebagai LAN, tetapi disebut sebagai ESS. ESS juga disebut di mana ESS juga letak di mana roaming tersedia. Maksudnya roaming itu seperti kita berpindah tempat dari satu ke tempat lainnya, itu tidak perlu terputus dan menyambung ke akses point lainnya. Nah, bagaimana caranya LAN tersebut untuk terhubung ke LAN lainnya? Nah, maka kita membutuhkan portal. Portal tersebut menjembatani antara LAN, misal contoh sebagai digambarin LAN 802.11 ke LAN 802.x atau LAN lainnya. Untuk kemudian ada slide ini menjelaskan arsitektur network lainnya, yaitu ad hoc network, yaitu mode jaringan di mana perangkat berkomunikasi secara langsung satu sama lain tanpa memerlukan akses point atau infrastruktur jaringan pusat. Setiap perangkat seperti laptop atau ponsel dalam jaringan ini disebut station atau STA. Ketika beberapa station terhubung secara langsung, mereka membentuk sebuah kelompok yang disebut sebagai Independent Basic Service Set. Kenapa disebut independen? Karena tidak dihubungkan dengan sebuah akses point. Kemudian pada gambar tersebut menampilkan dua jaringan ad hoc atau IBSS yang terpisah dan tidak saling terhubung. IBSS 1 terdiri dari STA 1, 2, dan 3 yang bisa saling berbicara. Sementara IBSS 2 terdiri dari STA 4 dan STA 5. Karena tidak ada akses point yang menjembatani, komunikasi hanya terjadi antara perangkat dalam grup, tidak bisa menyeberang dari IBSS ke 1 atau IBSS kedua, seperti itu. Untuk kemudian ada menjelaskan merinci cara kerja jaringan infrastruktur di mana akses point bertindak sebagai pusat dari sebuah star topologi atau topologi bintang. Karena menjadi pusat, semua komunikasi harus menjadi akses point, harus melalui akses point. Sebagai contoh, jika mobile station 1 atau MS1 ingin mengirim data ke MS2, alirannya adalah MS1 ke akses point terlebih dahulu, lalu akses point baru dikirimkan ke MS2. Untuk menciptakan jaringan yang lebih besar yang dapat menangani banyak lain, beberapa akses point dapat dihubungkan bersama sehingga membentuk sebuah WLAN atau wireless LAN yang terdiri dari beberapa akses point. Dalam contoh tadi, alur data antar perangkat di akses point yang berbeda bisa menjadi MS1 ke AP1 atau AP2 dan akhirnya ke MS2. Koneksi antara AP ini AP1 ke AP2 umumnya digunakan kabel. Kalau menggunakan wireless itu dinamakan dengan mesh network. Nah, tadi juga sudah menyinggung di ESS ada yang namanya roaming. Roaming adalah fitur dalam jaringan yang memungkinkan perangkat bergerak, yaitu perangkat bergerak atau mobile station, untuk berpindah dari satu area cakupan access point atau BSS namanya tadi yang sudah dijelaskan ke BSS lainnya. Cara kerjanya, perangkat secara terus-menerus memeriksa sinyal atau beacon yang dipancarkan oleh setiap access point di sekitarnya. Lalu secara otomatis memilih dan terhubung ke access point dengan sinyal terkuat. Agar perpindahan tersebut mulus tanpa adanya koneksi terputus, area cakupan atau BSS harus tumpang tindih overlapping agar ketika kita berjalan ke area selanjutnya itu tetap tidak ada loncatan dan tetap bisa terhubung secara terus-menerus. Yang perlu diingat saat menggunakan overlapping ini, access point harus diatur di channel yang sama agar menghindari collision atau intervensi. Kemudian slide ini menjelaskan mengenai MAC layer. Apa itu MAC layer? MAC layer yaitu bagian yang mengatur bagaimana seluruh perangkat dapat bergantian memakai media wireless secara tertib tanpa adanya collision atau tabrakan. Untuk mengatur hal tersebut, sistem ini menggunakan mekanisme prioritas. Prioritas ini ditentukan dari seberapa lama jeda waktu tunggu antar pengiriman data yang dinamakan interframe space atau IFS. Tapi hal tersebut bukan jaminan prioritas yang kaku atau hard priorities. Maksudnya tidak menjamin bahwa data pasti akan terkirim dalam waktu tertentu. Tidak ada urgennya. Harus data itu yang dikirim saat itu juga tidak ada. Sistem ini hanya memberikan peluang yang jauh lebih baik bagi data prioritas tinggi untuk dikirim lebih cepat. Mekanisme tersebut terdiri dari 3 jenis jeda waktu atau IFS. Yang terdiri dari SIFS atau Short IFS adalah jeda terpendek dengan prioritas tertinggi yang dicadangkan untuk balasan instan. Contohnya adalah frame ACK.
pada frame ACK, yaitu acknowledgement. Ketika laptop menerima data video, laptop akan menunggu jeda SIFS yang sangat singkat ini sebelum mengirim balasan acknowledgement untuk mengkonfirmasi penerima data. Selanjutnya ada PCFIFS, adalah jeda penengah dengan prioritas menengah. PCFIFS adalah Point Coordination Function untuk menangani layanan spesifik seperti layanan yang sensitif terhadap waktu atau time-bounded service. Sebagai contoh, hal ini digunakan pada access point untuk menyelak antrian dan mendahulukan data panggilan suara atau VoIP demi menjaga kualitas panggilan. Terakhir ada DIFS atau DCFIFS, adalah jeda terpanjang dengan kualitas rendah, yaitu waktu tunggu standar untuk data, biasanya data biasa. Sebagai contoh, ada pada layanan data asinkron atau asinkronus data service, seperti saat melakukan browsing web. Sebelum mengirimkan permintaan ke Google, laptop harus menunggu jeda DIFS yang lama. Kemudian harus diikuti oleh periode back off time acak. Kemudian pada diagram di bawah mengilustrasikan secara visual sekaligus menunjukkan alur kerjanya. Setelah media sibuk atau medium busy, ini dijelaskan pada gambar di bawah slide ini. Sebuah stasiun harus menunggu durasi DIFS, kemudian menjalani periode contention atau back off acak sebelum dapat menjamin next frame aturan direct akses yang ditunjukkan, yang berarti jika media telah terdeteksi bebas setidaknya selama durasi DIFS, stasiun dapat langsung memulai proses contention. Nah, pada gambar ini juga diperjelas lagi bahwa DIFS itu lebih lama rentang waktunya karena PIFS dan SIFS itu lebih cepat. SIFS lebih pendek, PIFS di tengah-tengahnya, dan DIFS yang paling lama. Kemudian ada mode akses CSMA atau CA akses method. Adalah aturan pada wireless network yang mengatur lalu lintas wireless network tersebut. Prosesnya dimulai dengan carrier sense, di mana stasiun perangkat yang siap mengirim data pertama-tama mendengarkan atau merasakan medianya untuk memeriksa hal tersebut atau sedang digunakan, radio tersebut sedang digunakan atau tidak. Berdasarkan Clear Channel Assessment atau CCA, jika media terdeteksi bebas selama durasi interframe space atau WFS, stasiun dapat memulai proses pengiriman. Namun jika media sedang sibuk atau medium busy, stasiun harus menunggu media bebas, kemudian menunggu lagi selama satu periode IFS seperti DIFS yang ditunjukkan di diagram. Setelah jeda IFS itu, stasiun tidak langsung mengirim, tetapi harus menunggu lagi selama waktu backup yang acak. Ini adalah bagian collision avoidance atau CA yang krusial untuk mencegah tabrakan data. Diagram di bawah menunjukkan periode backup acak ini sebagai contention window yang terdiri dari kelipatan slow time, misalnya 20 itu. Hanya setelah timer acak ini selesai, stasiun dapat mengirimkan datanya yang ditampilkan sebagai next frame untuk memastikan fairness. Jika ada stasiun lain yang mulai mengirim selama stasiun sedang untuk mundur waktu backup-nya, dan timer backup akan berhenti dan pause dan akan dilanjutkan nanti. Nah, pada diagram ini dijelaskan alur mekanisme back off CSMA. Ini diilustrasikan bagaimana 5 station yang bersaing disebut competing station yang menggunakan mekanisme CSMA atau CA untuk mengirim data melalui media transmisi yang sama. Yang di awal media terdeteksi sedang sibuk atau busy, yang berarti ada station lain yang sedang mengirim data. Ketika transmisi itu selesai dan media menjadi bebas, semua station yang ingin mengirim data, dalam hal ini kelimanya harus menunggu selama periode waktu wajib atau disebut DIFS, DCF interframe space. Setelah jeda DIFS berakhir, setiap station memulai sebuah penghitungan waktu mundur atau back off timer dengan nilai acak yang berbeda-beda. Pada konteks pertama, station 3 kebetulan memiliki timer terpendek, maka timernya habis lebih dahulu sehingga ia memenangkan hak akses dan mulai mengirimkan datanya, membuat media kembali busy atau sibuk. Selama station 3 mengirim, station lain 1, 2, 4, dan 5 deteksi media sibuk dan segera menjeda timer back off tersebut yang sedang berjalan, dan tersisa pada timer mereka yang dijeda ini disebut sebagai sisa waktu back off atau back off residual. Setelah station 3 selesai mengirim dan jeda DIFS berikutnya berlalu, station 1, 2, 4, dan 5 tidak memulai timer acak baru, melainkan melanjutkan hitungan mundur dari sisa waktu yang di pause tadi. Sisa waktu station habis lebih. Nah, di sini sisa waktu station selesai terlebih dahulu. Station 1 selesai terlebih dahulu sehingga ia yang giliran mengirimkan data. Sementara station 2, 4, dan 5 kembali menjeda sisa waktu tersebut. Di sini menunggu DIFS melanjutkan sisa timer dan menjeda
saat stasiun lain mengirim terus berulang, memastikan bahwa tabrakan atau collision diminimalisir dan semua stasiun mendapatkan kesempatan yang adil. Untuk selanjutnya ada menjelaskan proses pengiriman data atau unicast menggunakan CSMA. Dalam mekanisme ini dimulai saat pengiriman atau sender ingin mengirim data. Pertama, sender harus merasakan apakah media atau radio sedang bebas, tidak terjadi basi. Selama periode DIFS ini kemudian ia melalui proses contention atau menunggu back of acak untuk menangkan hak akses. Setelah berhasil pengirim mengirimkan paket data atau sender mengirimkannya telah berhasil ke stasiun tujuan, stasiun penerima atau receiver menerima paket data tersebut dan memverifikasi melalui pengecekan error CRC bahwa data tidak rusak akan menunggu jeda waktu yang sangat singkat yang disebut SIFS. SIFS ini lebih pendek dari DIFS yang sudah dijelaskan seperti hal tadi, memberinya prioritas tertinggi untuk langsung mengakses media. Setelah SIFS menerima, segera mengirimkan paket balasan singkat berupa acknowledgement kembali ke pengirim. Menerima ACK ini mengkonfirmasi kepada pengirim bahwa datanya telah berhasil diterima dengan baik. Selama seluruh proses ini berlangsung, mulai dari pengiriman data hingga penerimaan ACK, stasiun-stasiun lain mendeteksi media sedang sibuk atau busy, lalu menahan dirinya untuk diam, untuk tidak mencoba mengirimkan data. Jika pengirim tidak menerima acknowledgement dalam batas waktu yang ditentukan, maka akan dianggap hilang dan mengirimkan ulang atau retransmission paket data tersebut. Kemudian dilanjutkan penjelasan pada slide berikutnya tentang CSMA atau CA yang lebih canggih, yaitu CSMA atau CA yang memiliki RTS atau CTS, yaitu request to send atau clear to send, yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah stasiun tersembunyi atau hidden station problem dan meningkatkan efisiensi saat mengirim paket data berukuran besar. Berbeda dengan pengiriman data langsung, proses di sini dimulai ketika stasiun pengirim atau sender setelah menunggu jeda DIFS dan menyelesaikan backup acaknya tidak langsung mengirimkan data. Sebaliknya, sender mengirimkan sebuah frame kontrol kecil bernama RTS request to send. Frame RTS ini sangat penting karena berisi informasi reservasi durasi yang memberitahu semua stasiun berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah transaksi atau pengiriman data hingga penerimaan ACK. Stasiun penerima atau receiver yang dituju jika siap menerima data akan menunggu jeda prioritas yang sangat singkat atau SIFS, lalu membalas dengan frame kontrol kecil lainnya yaitu CTS atau clear to send. Frame CTS ini berfungsi sebagai izin bagi pengirim dan sekaligus menyiarkan ulang informasi durasi reservasi tadi. Disinilah letak kuncinya. Stasiun-stasiun lain, other station yang mendengar salah satu dari frame RTS atau CTS tersebut akan membaca informasi durasi tersebut dan segera mengatur NAV atau Network Allocation Factor. NAV ini pada dasarnya adalah timer jangan ganggu dulu yang memerintahkan stasiun-stasiun lainnya untuk menunda atau defer access atau diam selama durasi reservasi yang telah ditentukan, sehingga media aman dari tabrakan setelah pengiriman menerima frame atau CTS. Ia tahu bahwa media telah dipesan maka ia hanya perlu menunggu jeda SIFS lagi lalu langsung mengirimkan paket data utamanya tanpa perlu melalui proses contention atau backup ulang. Setelah penerimaan berhasil menerima paket data tersebut, ia menunggu jeda SIFS terakhir dan mengirimkan balasan atau ACK untuk mengonfirmasi bahwa data telah diterima dengan baik. Selanjutnya ada fragmentation. Fragmentation digunakan ketika network wireless mempunyai paket data yang sangat besar yang perlu dikirimkan, dan itu bukan mengirimnya secara langsung tetapi mengirimnya secara fragmen-fragmen kecil. Kenapa? Karena berisiko dengan kegagalan yang tinggi dan harus diulang keseluruhannya ketika gagal. Nah, fragmen-fragmen kecil tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar. Proses ini diawali dengan cara yang sama seperti reservasi media standar, atau sender tersebut menunggu jeda DIFS dan back off lalu mengirim frame RTS untuk memesan media. Receiver kemudian membalas dengan clear to send setelah menunggu jeda singkat SIFS. Stasiun lain other station yang mendengar RTS atau CTS ini akan mengatur NAV Network Allocation Factor mereka yang memaksa mereka untuk diam dan menunda akses ke media. Namun setelah reservasi berhasil, pengirim tidak mengirim seluruh data, melainkan mengirim fragmen pertama saja. Setelah penerima
penerimaan fragmen 1, ia menunggu SIFS langsung membalas dengan ACK 1 yang mengonfirmasi penerimaan hanya untuk fragmen pertama itu. Setelah menerima ACK 1, pengirim menunggu SIFS lagi, lalu segera mengirim fragmen kedua yang kemudian dibalas oleh penerima dengan ACK kedua. Setelah jeda SIFS, proses kirim fragmen, tunggu SIFS, terima ACK, tunggu SIFS, dan itu berlaku secara burst atau berulang-ulang sampai semua fragmen terkirim. Selama seluruh proses ini, stasiun lain tetap diam karena nav mereka terus diperbarui atau diperpanjang oleh setiap frame, baik fragmen maupun ACK yang dikirimkan. Seperti yang ditunjukkan oleh nav frag 1 dan nav ACK 1, sehingga media tetap terreservasi hingga fragmen terakhir berhasil di ACK. Kemudian ada sinkronisasi beacons. Sinkronisasi beacon ini ada dalam network wireless yang diatur oleh access point. Nah, garis waktu ini pada gambar menunjukkan bahwa HP secara berkala dan teratur mengirimkan sebuah paket sinyal khusus yang disebut beacon frame, yang ditandai dengan kotak kuning bertuliskan B. Pengiriman ini terjadi pada interval waktu yang tetap dan dapat diprediksi yang disebut beacon interval. Seperti yang ditunjukkan oleh segitiga hijau, itu yang di atas itu adalah value of timestamp, nilai penanda waktu yang pada dasarnya adalah jam resmi milik access point. Semua perangkat lain seperti laptop ataupun HP ataupun stasiun-stasiun lainnya yang terhubung ke HP akan mendengarkan beacon ini dan menggunakan timestamp di dalamnya untuk menyamakan jam internal mereka. Garis medium yang menampilkan kotak-kotak sibuk atau busy menunjukkan bahwa di antara pengiriman sinyal beacon dengan media radio tetap aktif digunakan untuk transmisi data lain. Namun hal ini tidak menghentikan access point untuk tetap mengirimkan beaconnya secara rutin untuk menjaga agar seluruh jaringan tetap sinkron. Kemudian dijelaskan mengenai addressing pada wireless network. Addressing ini berfokus khusus pada bagian pengalamatan struktur frame Wi-Fi secara inheren lebih rumit daripada frame Ethernet karena harus mengelola komunikasi di udara, yaitu wireless yang mungkin perlu berinteraksi dengan jaringan kabel. Diagram di atas atau di slide ini menunjukkan berbagai bidang seperti frame control berisi bit-bit pengaturan yang menentukan jenis dan fungsi frame, duration digunakan untuk menginformasikan stasiun lain berapa lama media akan dipesan. Yang digunakan pada nav bagian intinya adalah alamat atau address 1 adalah penerima wireless yang biasanya laptop ataupun access point, dan address 2 adalah pengirim wireless. Address 3 memainkan peran kunci dalam menghubungkan ke jaringan kabel, biasanya berisi alamat MAC dari router yang terhubung ke access point. Address 4 jarang digunakan, dicadangkan untuk mode ad hoc khusus. Dan yang terakhir ada pilot. Pilot adalah data yang sebenarnya dikirim, dan CRC adalah kode pengecekan untuk memastikan data tidak rusak selama transmisi. Nah, pada slide ini dijelaskan gambar-gambar yang merupakan bagaimana jika tiga bidang alamat pertama digunakan dalam skenario umum. Dan dalam diagram ini, sebuah laptop atau H1 ingin mengirimkan data ke internet. Data ini harus melewati access point secara wireless yang kemudian akan meneruskan ke router atau R1 melalui jaringan kabel. Proses ini sebenarnya melibatkan dua frame yang berbeda. Pertama yaitu H1 membuat frame Wi-Fi untuk dikirimkan ke access point. Dalam frame ini address 1 atau penerima wireless adalah alamat MAC access point tersebut, dan address 2 pengirim wireless adalah alamat MAC H1, dan address 3 tujuan akhir di luar jaringan wireless adalah alamat MAC router 1. Setelah access point menerima frame Wi-Fi ini, ia membuka pilot di dalamnya dan membuat frame Ethernet yang baru untuk dikirim ke R1. Dalam frame kabel baru ini, alamat tujuan adalah R1 dan alamat sumbernya adalah H1, sehingga access point secara efektif meneruskan alamat pengirim asli ke jaringan kabel. Kemudian ada frame addressing yang menjelaskan secara detail frame control yang memperjelas pada frame control yang ditunjukkan di slide ini. Slide pertama tadi yang bidang ini
yang ini atau bidang frame addressing ini sangat penting karena berisi banyak saklar kecil atau bit yang memberitahu semua perangkat jenis frame apa ini dan bagaimana cara menanganinya. Seperti yang ditunjukkan pada diagram, bidang ini dibagi-bagi ada type dan subtype yang sangat penting karena mereka mendefinisikan tujuan frame, apakah frame data, frame ACK, RTS, CTS, atau beacon. Ada juga bit to access point dan from access point yang menunjukkan arah lalu lintas. Bit penting lainnya termasuk more flag atau pengertiannya untuk memberikan tahu bahwa masih ada fragmen data lain yang akan menyusul. Dan retree adalah pengertian untuk menandai bahwa ini adalah transmisi ulang dari frame yang gagal. For MGT digunakan oleh perangkat untuk masuk ke mode hemat daya, dan WEP menunjukkan bahwa enkripsi WEP yang sekarang sedang digunakan. Sebenarnya saat ini hanya menjelaskan lebih rincinya dari slide yang pertama kali menjelaskan frame addressing. Sekian dari kelompok kami, jika ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.